dari beberapa artikel Wikipedia yang coba kita bahas di channel ini adalah salah satu artikel paling lengkap sekaligus mengerikan yang pernah kita temui di Wikipedia. Pada 9 Agustus 1993, rombongan pendayung kayak atau kayakers yang terdiri dari 6 orang sedang melintasi sebuah sungai di Rusia. Sungai ini bernama Sungai Utulik. Pemandangannya begitu indah dan di hadapan mereka ada sebuah gunung bernama Gunung Kamardaban. Saat mereka menepi dan merapikan kayak di tepi sungai, mereka melihat seorang wanita di balik pepohonan melambaikan tangan. Pada saat itu, rombongan kayakers ini sebenarnya akan mendirikan tenda untuk berkemah. Namun, rencana mereka sempat terhenti ketika melihat wanita itu terus melambaikan tangan dari arah pepohonan. Wanita yang dimaksud bernama Valentina Utochenko atau yang lebih akrab disapa Valya. Saat ditemukan, para kayakers ini merasa prihatin dengan kondisi Valya yang terlihat sangat kacau. Bajunya lusuh, banyak luka di badan, dan yang paling menarik perhatian, dia tidak bisa berbicara. Tatapannya kosong dan tak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya. Para kayakers ini yakin bahwa Valya telah mengalami trauma yang sangat mendalam. Melihat kondisi Valya yang perlu bantuan, mereka langsung memberikannya pakaian hangat, makanan dan minuman, dan hal lainnya untuk menenangkan dirinya. Awalnya dia masih histeris, tidak bisa ditenangkan, namun keesokan harinya kondisinya mulai membaik. Dan disinilah Valya mulai menceritakan apa yang telah dia alami dan ini berhubungan dengan gunung di depan mereka, yaitu Kamardaban. Pernahkah kalian mendengar salah satu kasus paling terkenal yang belum terpecahkan, bahkan hingga sekarang, yaitu Dyatlov Pass? Dulu kita menganggap bahwa ini adalah kasus yang langka, yang mungkin hanya akan sekali saja terjadi, mengingat para korban yang ada di sana meninggal dalam kondisi yang menimbulkan pertanyaan. Karena tidak ada yang selamat, maka kita tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi pada para korban. Kasus semengerikan ini mungkin hanya sekali dalam seumur hidup terjadi, namun siapa sangka, kasus serupa pernah terjadi lagi dan ini terjadi pada Valya, perempuan yang ditemukan oleh para kayakers tadi. Jadi, selama perjalanan pulang dari tempat peristirahatan, tadi kan Valya udah mendingan ya, dia udah bisa mulai untuk cerita. Nah, sepanjang perjalanan itu, dia mulai ceritain semuanya, apa yang terjadi padanya dan teman-temannya. Oke, di sini kita mulai cerita dari POV-nya Valya ya, dan ingat, ini adalah kisah yang benar-benar terjadi yang udah kita rangkum jadi bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Jadi, Valya ini adalah seorang mahasiswi di salah satu kampus di Kazakhstan. Nah, di kota asalnya itu, Valya tergabung dalam sebuah komunitas pecinta alam bernama Club Azimut. Pada saat itu, klub ini tuh dipimpin oleh seorang pendaki yang sudah sangat mahir. Pokoknya sudah diakui oleh banyak orang bahwa orang ini tuh tidak terkalahkan. Dia adalah Lyudmila Korovina. Pokoknya dia terkenal banget pada saat itu. Dan para anggota klub ini juga memandang Lyudmila sebagai orang yang hebat dan inspiratif, termasuk oleh Valya. Valya ini sangat kagum pada sosok Lyudmila ini. Nah, untuk kegiatan klub Azimut ini memang lebih banyak mendaki dan mereka berencana untuk mendaki gunung yang ada di Rusia, yaitu Kamardaban. Nah, sebagai informasi, di Rusia sendiri, untuk mendaki gunung itu perlu ada yang namanya sertifikasi. Dan sertifikasi ini terbagi ke dalam 6 tingkatan. Semakin tinggi, artinya dia semakin jago. Dia udah diperbolehkan untuk mendaki gunung dengan medan yang sangat ekstrim. Begitupun sebaliknya, semakin rendah berarti dia masih pemula. Nah, pada saat itu, Valya ada di tingkat ketiga, dan supaya dia bisa mendapatkan sertifikat sebagai pendaki di tingkat keempat, Lyudmila, si ketua klub, ngajak Valya dan teman-temannya yang lain untuk mendaki Gunung Kamardaban yang ada di Rusia ini. Jadi pendakian ini bukan hanya sekedar liburan, tapi sebagai ajang mendapatkan kelulusan untuk bisa menjadi pendaki tingkat keempat. Valya setuju untuk mendaki Gunung Kamardaban ini, begitupun dengan teman-temannya. Akhirnya berangkatlah mereka sebanyak 7 orang. Ada Valya,
Temannya yaitu Tatiana dan Sasha masing-masing 24 dan 23 tahun. Ada Lyudmila dan 3 orang remaja lainnya. Jadi totalnya ada 7 orang. Nah, pada akhir Juli 1993 malam hari, Valia dan kawan-kawannya akhirnya pergi menuju Rusia, tempat di mana Gunung Kamardaban berada. Ingat, pendakian kali ini dipimpin oleh ketua komunitasnya langsung, yaitu Lyudmila. Nah, ternyata saat di stasiun keberangkatan, kelompoknya Lyudmila ini tuh nggak sendirian. Ternyata ada satu kelompok lain yang akan mendaki ke gunung yang sama, cuma beda rute. Kelompok ini ternyata juga dipimpin oleh anaknya Lyudmila, yaitu Natalia. Jadi ini ada ibu dan anak sama-sama bawa rombongan untuk mendaki ke Gunung Kamardaban ini. Nah, walaupun beda rute, mereka tuh udah janjian bakal ketemu di satu titik yang sama, yaitu Sungai Utulik, tempat di mana tadi Valia ditemukan di awal. Jadi rencananya mereka tuh mau rayain kelulusan sertifikasi ini bareng-bareng gitu guys. Seru-seruan lah pokoknya. Di dalam kereta mereka tuh kayak ketawa-ketawa, nyanyi-nyanyi tanpa menyadari bahwa mungkin ini adalah kenangan manis terakhir yang akan mereka rasakan. Tepat pada tanggal 2 Agustus 1993 atau seminggu sebelum Valia ditemukan oleh para kayakers di awal tadi, 2 rombongan yang dipimpin oleh ibu dan anak ini bersiap untuk mendaki. Ingat, jalur yang mereka lewati berbeda ya. Jalur pendakian Valia yang dipimpin oleh Lyudmila relatif lebih sulit karena kan ini sertifikasi menuju tingkat keempat. Dan sekarang kita fokus ke pendakian Lyudmila dan Valia. Pada saat itu mereka melangkah dengan penuh percaya diri. Selama 2 hari pertama, pendakian berjalan sangat lancar. Mereka bernyanyi, mengobrol, dan menikmati perjalanan. Tapi, masuk ke tanggal 4 Agustus 1993, posisi mereka sudah berada di atas gunung, di area lereng terbuka, tanpa pepohonan, langit berubah menjadi abu-abu. Kemarin cerah, tiba-tiba sekarang berubah menjadi sangat mendung. Dan ingat, di sini tidak ada pohon, sudah tidak ada vegetasi. Yang terlihat hanyalah hamparan salju. Dan mimpi buruk itu datang. Hujan mulai turun. Hujan itu deras yang awalnya biasa dalam sekejap berubah menjadi badai hujan es dan salju yang brutal. Angin bertiup sangat kencang, merobek suhu udara hingga merosot drastis ke titik beku yaitu sekitar 0 derajat Celcius, bahkan hingga minus. Pakaian dan peralatan mereka langsung basah kuyup oleh air es. Disinilah Lyudmila mengambil keputusan yang sebenarnya cukup disesalkan, yaitu dia memutuskan untuk mendirikan tenda di lereng terbuka yang botak itu. Sebenarnya jika mereka turun beberapa ratus meter ke bawah menuju batas vegetasi hutan, mereka akan mendapatkan perlindungan dari pohon-pohon besar untuk menghalau angin dan menyalakan api unggun. Diduga Lyudmila yang terkenal berwatak keras ini ingin menjadikan malam itu sebagai ujian ketahanan fisik bagi murid-muridnya. Malam itu menjadi malam yang menyiksa. Mereka tidur di dalam tenda yang basah, kedinginan, tanpa api dan kehabisan energi. Seolah waktu berjalan sangat lambat di lereng itu. Mereka terus terjaga sepanjang malam, menunggu dan berdoa semoga badai segera reda. Namun keesokan paginya badai itu tak kunjung reda. Menyadari bahwa rombongannya sudah tidak kuat untuk bertahan, Lyudmila langsung menyuruh mereka untuk segera berkemas dan bersiap-siap turun. Tapi perintah ini dirasa terlambat karena malaikat maut sudah berada bersama mereka. Di pagi itu, kejadian aneh mulai menimpa mereka. Satu rombongan ini membentuk satu baris untuk berusaha turun dari lereng itu. Salah satu teman Valia, Alexander atau Sasha, yang berjalan di barisan belakang tiba-tiba berteriak histeris. Dia berteriak tidak terkontrol dan yang paling aneh, posisinya nampak berlutut di atas batu. Valia menoleh dan melihat pemandangan mengerikan ini karena Sasha bukan hanya berteriak tapi darah mulai mengalir keluar dari telinga dan matanya, sedangkan mulutnya berbusa. Sasha kejang-kejang hebat di atas salju sebelum akhirnya tubuhnya kaku. Melihat salah satu anggota rombongannya tumbang, Lyudmila selaku ketua rombongan, entah kenapa dia juga mulai kehilangan ketenangannya. Dia seperti kehilangan kontrol juga. Dia langsung berlari memeluk Sasha dan ikut menangis histeris. Sambil memeluk tubuh Sasha, Lyudmila berteriak kepada murid-muridnya yang lain untuk terus berlari turun menyelamatkan diri. Namun, beberapa detik kemudian, Lyudmila mulai mengalami gejala yang sama. Dia sesak napas, kejang, dan meninggal di tempat. Kematian Sasha dan Lyudmila langsung disaksikan oleh semuanya.
Dan ini tentu saja membuat mental Valia dan yang lainnya ikut terguncang. Apalagi melihat Lyudmila yang tiba-tiba tumbang. Dia kan pelatih, ketua kelompok, terkenal akan daya tahannya di alam liar yang luar biasa kuat. Tapi dia malah tumbang duluan. Nah, di sini tentu saja bisa meruntuhkan mental semuanya. Kejadian aneh ini terus berlanjut. Tatiana yang berusia 24 tahun mulai berteriak histeris juga. Namun yang tidak disangka, di sini Tatiana mulai melakukan sesuatu yang sangat ekstrim. Dia membenturkan kepalanya berulang-ulang ke sebuah batu hingga akhirnya dia meninggal. Cairan merah mulai mewarnai hamparan putih salju di sana. Salah satu anggota bernama Dennis, dia memilih untuk bersembunyi di balik batu, namun hasilnya nihil. Dennis bersembunyi, namun dia tidak pernah bergerak lagi. Dua remaja termuda yaitu Victoria dan Timur mulai kehilangan akal sehat. Mereka merobek pakaian mereka sendiri dan berlari kocar-kacir ke arah yang salah sambil mencengkram tenggorokan mereka seolah-olah mereka kehabisan udara sebelum akhirnya juga roboh satu persatu di lereng gunung yang dingin. Di tengah-tengah kegilaan masal itu, Valia adalah satu-satunya yang berhasil menjaga kewarasannya. Melihat seluruh temannya bertumbang dengan cara yang tidak masuk akal dalam hitungan menit, Valia menyadari bahwa jika dia tetap di sana dia akan mati. Dengan sisa tenaga dan rasa takut yang luar biasa, Valia mengambil kantong tidurnya, mengemas sedikit makanan, lalu berlari sekencang-kencangnya turun menuju batas hutan. Rupanya dia berhasil turun ke hutan yang memang masih ada vegetasi. Dia meringkuk di dalam kantong tidurnya di bawah pepohonan yang rindang, menutup matanya erat-erat, dan mencoba bertahan hidup di tengah badai yang masih mengamuk. Baru setelah itu, di keesokan harinya ketika badai reda dan dia kembali ke atas lereng untuk memeriksa keadaan, pemandangan yang menyambutnya sangatlah mengerikan. Dengan mata kepalanya sendiri, dia melihat mayat teman-teman dan mentornya yang sudah membeku dengan kondisi yang mengenaskan. Mata mereka terbuka menatap langit. Dari sinilah perjalanan Valia menyusuri sungai dimulai. Dia terus mengikuti arah sungai berharap bisa bertemu dengan orang lain untuk dimintai bantuan. Hingga akhirnya dia melambaikan tangan dengan lemah kepada para kayakers dari Ukraina di tepi sungai Utulik, seperti yang kita ceritakan di awal. Nah, ceritanya tidak berhenti di sini. Kalian ingat kan kalau pendakian di Gunung Kamargaban ini dilakukan oleh dua rombongan ibu dan anak, Lyudmila dan Natalia. Mereka kan berjanji untuk bertemu di satu titik yang sama, yaitu sungai Utulik. Ternyata rombongan Natalia ini tuh berhasil sampai di titik temu sesuai rencana awal mereka. Rute mereka kan emang cenderung lebih aman, jadi mereka tidak terkena dampak fatal dari badai yang terjadi di hari sebelumnya. Natalia dan timnya tiba di titik temu sesuai dengan tanggal yang sudah mereka janjikan dengan sang ibu. Suasana kelompok Natalia saat itu sangat kontras. Mereka senang karena berhasil menyelesaikan rute mereka dan mereka mendirikan tenda sambil bersiap untuk menyambut kedatangan kelompok Lyudmila dan Valia. Mereka berharap bisa merayakan kelulusan bersama. Namun, hari berganti hari, rombongan ibunya tidak pernah muncul. Dia akhirnya memutuskan untuk datang ke pos bantuan dan menyadari bahwa ada seorang pendaki dari rombongan ibunya yang mengatakan bahwa rombongan ibunya itu telah meninggal semuanya. Yang parahnya, saat Valia memberitahu hal ini kepada pihak berwajib, awalnya mereka mengira bahwa Valia sedang berhalusinasi. Namun dengan kehadiran Natalia yang juga menuntut untuk pencarian orang yang sama, proses evakuasi pun akhirnya dilakukan. Untuk mengevakuasi para korban dibutuhkan waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 19 hari, karena cuaca yang sangat ekstrim yang sedang terjadi. Baru pada tanggal 24 Agustus, para korban akhirnya ditemukan. Tenda mereka masih setengah berdiri, namun para korban berserakan di area tersebut dengan kondisi pembusukan yang sudah cukup parah. Karena jasadnya yang sulit untuk diidentifikasi, nah dari sinilah beragam teori bermunculan yang berusaha untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada Lyudmila dan rombongannya. Meskipun pemerintah Rusia sudah mengetuk palu bahwa penyebab kematian mereka adalah hipotermia akut, banyak orang, termasuk para ahli independen, menolak mentah-mentah penjelasan tersebut. Bagaimana mungkin 6 pendaki terlatih di bawah pimpinan seseorang yang sudah ahli bisa tewas mengenaskan dan lebih anehnya, mengalami kegilaan massal hanya dalam hitungan menit. Nah, setidaknya ada 3 teori konspirasi yang populer di masyarakat. Yang pertama adalah teori yang berhubungan dengan infrasound atau frekuensi suara pembunuh. Teori ini juga sering disebut dalam kasus Dyatlov Pass, namun terasa sangat masuk akal terjadi di Kamardaban karena kondisi topografi lerengnya yang botak dan berangin kencang.
Menurut teori ini, ketika angin badai yang sangat kencang melewati celah-celah batu, itu kan pasti menghasilkan suara ya. Nah, fenomena alam ini disebut sebagai infrasound atau suara dengan frekuensi yang sangat rendah, yaitu di bawah 20 Hz yang tidak bisa didengar oleh telinga manusia, tapi bisa dirasakan oleh tubuh. Gak bisa didengar, tapi bisa dirasakan. Nah, ini berakibat pada psikologis mereka karena menciptakan rasa panik, halusinasi visual maupun auditori atau pendengaran, hingga detak jantung yang tidak beraturan yang mungkin bisa menjelaskan kematian dari Lyudmila yang tiba-tiba meninggal. Teori ini juga menjelaskan kenapa beberapa orang bisa mengalami histeria massal atau bertingkah seperti kesurupan karena otak mereka mendadak korsleting dalam tanda kutip akibat getaran frekuensi rendah tersebut. Nah, sementara teori yang kedua berkaitan dengan keracunan air atau alga. Nah, menurut teori ini, selama beberapa hari terjebak badai, mereka kekurangan air bersih karena tidak bisa menyalakan api unggun. Mereka diduga meminum air dari aliran sungai kecil atau genangan air di atas gunung yang telah tercemari oleh alga biru hijau atau cyanobacteria yang menghasilkan racun mematikan bernama anatoksin A, dikenal juga sebagai very fast death factor. Racun dari alga ini bekerja sangat cepat setelah masuk ke dalam tubuh. Gejalanya meliputi kejang-kejang, kehilangan kesadaran, busa di mulut, hingga gagal napas akut yang berujung pada kematian hanya dalam hitungan menit setelah gejala pertama muncul. Sementara teori yang ketiga adalah teori konspirasi mengenai gas militer. Ini adalah teori yang paling banyak dipercaya. Wilayah pegunungan Kamardaban sejak awal berada di Siberia, Rusia. Nah, sejak era Uni Soviet, Siberia ini tuh dikenal sebagai halaman belakang militer atau tempat yang biasa digunakan untuk menguji coba berbagai macam senjata rahasia, termasuk senjata kimia. Nah, masyarakat percaya bahwa pada malam saat badai itu datang, sebenarnya ada gas kimia beracun untuk melumpuhkan syaraf yang terbawa oleh badai hingga terhirup oleh para korban. Gas beracun untuk militer ini kemungkinan besar memang bocor atau sengaja sedang diuji coba di dekat area pegunungan itu. Nah, teori ini sangat dipercaya karena disamakan dengan kesaksian Valya soal kondisi teman-temannya dan ketua rombongannya sebelum meninggal, yaitu busa di mulut, sesak nafas, hingga kejang-kejang, di mana ini adalah gejala yang umum terjadi pada orang yang keracunan di sistem saraf. Pendarahan dari mata dan telinga ini juga bisa terjadi akibat tekanan gas beracun yang merusak saluran pernapasan dan pembuluh darah secara instan. Ditambah lagi, kegilaan mendadak seperti Tatiana yang membenturkan kepala ke batu itu bisa dipicu oleh halusinasi ekstrim dan rasa sakit luar biasa di dalam kepala akibat kerusakan saraf. Para penganut teori konspirasi ini percaya bahwa otopsi yang menyatakan hipotermia murni itu sengaja dibuat untuk menutupi kelalaian militer Rusia. Apalagi di tahun 93 itu adalah masa-masa awal runtuhnya Uni Soviet, di mana kondisi politik sangat kacau dan pemerintah tidak ingin ada skandal kebocoran senjata kimia di wilayah sipil yang bisa memicu kemarahan internasional. Dari ketiga teori ini, mana yang lebih kamu percaya? Bagaimanapun, insiden Gunung Kamardaban ini adalah salah satu insiden paling mengerikan yang pernah dicatat dalam Wikipedia. Terima kasih karena telah menonton video ini hingga akhir. Ini adalah channel kedua dari Nonton Lagi Channel. Pastikan kalian untuk subscribe karena konten di sini tidak kalah menarik. Sampai jumpa.